Mbak Gita. Bea keluar ini juga pernah diterapkan sebelum Cipta Kerja, sehingga tarif saat ini diusulkan kembali ke kisaran 1 sampai 5%. Nah, apakah Anda melihat kebijakan ini sebagai regresi atau langkah yang tepat? Lalu apa implikasi bagi investasi jangka panjang di sektor batubara? Oke, jadi gini Mbak ya, kalau secara historis ya, kalau kita lihat bea keluar batu bara di Indonesia itu kan nggak pernah diterapkan sebagai rezim fiskal permanen ya. Ya, Nah, kebijakan tersebut pernah diberlakukan secara temporer pada waktu tertentu, yang artinya khusus pada saat batu bara ini sedang pada level tinggi-tingginya, jadi itu memberikan surplus ekonomi yang cukup signifikan. Jadi memang kalau dilihat dengan sistem yang sebelumnya atau historical ini apa yang kita bicarakan dan diskusikan di awal sebenarnya ini sama ya Mbak ya tujuannya bagaimana ini keseimbangan lah antara kebutuhan fiskal sama keberlanjutan bisnis ini bisa sama-sama terakomodir gitu Mbak. sama-sama terakomodir. Ya, Menurut Anda jalan tengahnya apa? ya saya tadi sebutkan di awal bahwa ada ambang batas atau price threshold yang jelas lah. Jadi kan kalau keberlanjutan basis penerimaan sih Mbak sebetulnya yang kami inginkan supaya hanya ini boleh silahkan saja ini diterapkan tapi ada batasan tertentu dengan skema tiering tadi yang bisa jadi opsi ya. Jadi pengenaan biaya ini dapat lebih proporsional Mbak dan mencerminkan kondisi pasar yang lebih adil. Jadi penetapan kalau kita pakai price threshold itu kan dilakukan pada industri yang sedang menikmati windfall profit. Jadi Ya, kebijakan yang diterapkan itu lebih tepat sasaran tadi dan nggak ada menimbulkan tekanan yang berlebihan lah untuk oke. industri. Bagaimana sejauh ini komunikasi yang terjalin antara pelaku industri batubara dengan regulator mengenai penerapan ini, Mbak? Dari APBI Oke, sendiri kalau sudah ada komunikasi tentang topik ini? ya, ini kan lebih kami angkat sendiri, kami sudah mempertanyakan juga, tetapi lebih banyak sifatnya bahwa pertanyaan ya Mbak, kita memberikan aspirasi kita gitu ke pemerintah dan sebetulnya kita juga positive thinking bahwa mungkin nantinya akan buka ruang diskusi juga sehingga aspirasi kita ini sebagai pelaku usaha ini bisa juga diterima. Yang pada dasarnya kami juga memahami bahwa kebijakan fiskal apa yang dilakukan itu merupakan ranah pemerintah di mana kami harus ikut dan patuh. Tapi ya harapan kami aspirasi dan ruang diskusi itu akan tetap dibuka juga, Mbak. Oke, baik. Jawabannya sudah cukup jelas. Mungkin pertanyaan berikutnya, selain bea keluar, pemerintah itu juga mengubah kebijakan lainnya seperti royalti dan PNBP Mirba di tahun ini, Mbak Gita. Dan bagaimana Anda melihat secara keseluruhan kebijakan fiskal dan regulasi pertambangan akhir-akhir ini yang ada? Apakah sudah ada sinergi yang cukup baik antara pemerintah dan pelaku industri secara keseluruhan? Ya, memang yang menjadi perhatian pelaku usaha kan bukan cuma satu kebijakan saja ya Mbak ya. Jadi ada akumulasi kebijakan lah yang datang kadang-kadang berbarengan atau policy stacking saya sebutnya. Kalau kita lihat di Januari tahun 2025 lalu ada DHE, sekarang nanti Januari 2026 1 Januari juga akan ada revisi dari PPDHE. Nah ini menurut kami sesuatu yang berpotensi akan mempengaruhi arus kas operasional eksportir juga ya. Jadi pada dasarnya ya kami selalu berupaya untuk mendukung sinergi pemerintah dan industri dan berharap setiap kebijakan baru ini diuji bersama dulu lah sebagai regulatory impact assessment ya. Kenapa? Karena nggak tumpang tindih aja dan akhirnya apa sih menekan likuiditas juga dan daya saing kan. Itu sih harapan kami Mbak. Oke, baik. Ada usulan kan sebenarnya ya Mbak ya, agar pemerintah ini menambahkan ambang harga atau price threshold agar bea keluar ini tidak memberatkan perusahaan ketika harga internasional lagi rendah. Nah, apakah APBI sudah ada komunikasi tentang ini ke pemerintah? Dan kalaupun misalnya sudah gitu ya, dari sudut pandang Anda sendiri, mekanismenya seperti apa yang ideal agar bea keluar itu tetap fair secara keseluruhan? Saya rasa saya tadi sudah menjelaskan juga ya bahwa upaya-upaya kami untuk berkomunikasi ini terus kami upayakan juga gitu. Terus ya kami bikin gini, dengan ambang harga tertentu itu misalnya ya, ini saya bicara misalnya saat harga sudah di atas certain inilah harga batu bara dari HBA nolnya sudah mencapai
berapa ratus dolar harga tertentu, let's say seperti tahun 2022 saat harga sedang naik-naiknya. Nah, itu mungkin bisa dimulai dikasih tiringnya di saat harganya X, penerapannya sekian persen. Di saat harga Y penerapannya akan naik terus. Jadi tentu saja ini kan pemerintah juga akan mendapatkan potensi tambahan dari situ, Mbak. Jadi ini kan sama-sama pengusaha juga dapat, pemerintah juga dapat. Jadi harapannya ini bisa terjalin, ada titik tengah yang terjadi begitu ya. Kalau untuk DHI sendiri Ya, seperti titik apa tengah. menurut Anda? Nah, kalau DHI sendiri sebetulnya kita tuh masih sangat menunggu karena ini revisi ya. Kebetulan kami baru diundang sekitar 2 minggu lalu seingat saya. Dan ini tentu saja dengan kalau perubahan DHI yang dari 100% bisa dirupiahkan menjadi 50, ini akan tentu saja terasa, Mbak, dampaknya kepada cash flow perusahaan. Karena sebagian besar itu kan lebih dari 75% itu digunakan untuk biaya sehari-hari, operasional sehari-hari. Dengan pembatasan-pembatasan ini, itu tentu akan memiliki dampak lagi. Dan kita juga saat ini sih sedang mendalami lagi dan inginnya nanti masih ada, karena banyak aturan baru di perubahan ini, termasuk misalnya kita harus menggunakan habang himbara, ada banyak perubahan-perubahan itu yang sedang kami pelajari juga. Yang intinya kami berharap lah jangan sampai cash flow-nya ini terganggu seperti yang sebelum penerapan yang 100% di awal tahun 2025 ini, Mbak. Baik, bagi